Perkenalkan, nama saya Sukma, saya dari Solo. Saat ini saya sedang bekerja di Taiwan, di salah satu panti jompo. Di sini saya mau menceritakan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Jadi awalnya saya dulu seorang Muslim. Tahun 2013 itu saya mendapatkan mimpi dari Tuhan. Jadi saya bertemu Tuhan Yesus. Waktu itu saya sedang mengalami kehampaan hidup begitu. Jadi saya merasa hidup itu hampa gitu, hambar-hambar aja gitu, nggak ada sesuatu yang baru. Jadi saya mengalami apa ya, nggak ada apa ya, sesuatu yang kurang dalam hidup gini itu loh ya. Jadi kayak nggak damai sejahtera juga. Jadi saya sekolah ya, sekolah saat itu saya masih sekolah, tapi kayak hidup tuh begitu-begitu saja gitu. Saya nggak merasakan Allah yang hidup gitu. Saya juga sholat, saya juga puasa, saya melakukan semua ibadah itu, tapi kayak semuanya tuh kayak rutinitas aja, kayak formalitas gitu, kayak nggak ada sesuatu yang benar-benar dari hati, dari hidup di hati saya gitu. Jadi suatu ketika 2013 saya bermimpi, saya ketemu Tuhan Yesus. Di situ posisi saya sedang berada di kayak di padang gurun gitu. Di padang gurun kosong, nggak ada orang. Saya bermimpi ada sosok di depan saya. Dia sedang duduk, dia sedang melihat saya ke hadapan saya. Dia senyum, itu terlihat seperti bersinar-sinar seperti itu. Saya rasanya ingin mendekati itu, tapi dalam hati saya berpikir itu Tuhannya orang Kristen gitu. Saya udah mengerti itu Tuhannya orang Kristen gitu. Saat itu kan saya masih Muslim, jadi saya berpikir, tapi saya di situ saya pengen mendekati sosok itu, nggak peduli itu Kristen atau enggak. Rasanya saya pengen mendekati sosok itu, saya ingin bercerita kalau hidup saya itu hampa gitu. Saya sebelumnya saya itu sholat tahajud, saudara. Jadi saya sholat tahajud itu sepertiga malam, saya berdoa gitu. Saya kayak ngomong sama Allah saat itu kan dengan cara Muslim. Saya cerita, saya berdoa, saya menangis di situ kalau saya mengalami hampa gitu hidup, dan saya pengen sesuatu yang baru. Saya pengen, kalau memang Engkau ya Allah, kalau memang Engkau hidup, tolong tunjukkan kepada saya gitu. Selama ini Engkau itu jauh, Engkau itu kayak gimana ya, disembah tapi jauh gitu. Walaupun saya berulang kali menyembah, beribadah berapapun banyaknya, tapi saya tidak merasakan kedekatan Tuhan gitu. Saya kayak menantang Tuhan gitu, kalau memang Kau hidup, tolong tunjukkan kepada saya. Saya itu nangis sampai terus saya habis itu tidur. Nah, saya dapat mimpi itu tadi, saya ketemu Tuhan Yesus itu. Rasanya saya pengen mendekati sosok itu. Baru satu langkah saya pengen mendekati sosok itu, tiba-tiba ada banyak lalu lalang orang. Padahal tadinya nggak ada orang, tiba-tiba ada banyak lalu lalang orang gitu. Kayak suasananya kayak zaman dulu kayak gitu, masih pada pakai sorban kayak gitu. Terus habis itu saya bangun. Sampai di situ saya terus langsung nggak, bukan langsung percaya, langsung jadi Kristen, nggak juga. Saya masih bertanya-tanya apa ya maksudnya itu mimpinya. Terus saya ngomong sama teman saya yang Kristen di sekolah. Saya hubungi, saat itu masih SMS, belum ada WhatsApp. Saya SMS teman saya, kalau saya mimpi begini, saya ketemu Tuhanmu. Terus singkat cerita, mereka mengajak saya untuk berdoa di sekolah. Tapi saya nggak mau dikristenkan, saya nggak mau jadi Kristen gitu. Saya nggak suka sama orang Kristen gitu, ilfil saja sama orang-orang Kristen. Terus beberapa kali mereka mengajak saya berdoa, terus saya maulah, sungkan kan diajak terus nggak mau kan. Ya udah, saya maulah, untuk kali ini saya mau. Dan saat ikut berdoa, nggak kebetulan saat itu di Firehouse Manahan yang berkhotbah hidup pas itu adalah Mas Yoyo. Nah, Mas Yoyo itu padahal anak guru saya di SMP. Saat itu kan saya di SMA masih kenaikan kelas 2 itu. Dia khotbah di situ kok kayak pernah kenal gitu. Dan ternyata setelah selesai ibadah memang itu anaknya guru saya gitu. Nah, terus waktu itu pas awal-awal ibadah itu juga aku ngelihatnya pada bahasa roh gitu, kayak baca jimat atau apa gitu. Mereka tuh kayak ngomong apa gitu, aku cuma ngeliatin aja mereka berdoa, mereka nutup mata, dan terus ada yang baca firman. Setelah baca firman,
mereka berdoa lagi kan, saya ikut aja merem, saya ikut merem. Tapi saat itu saya nggak tahu gimana apa yang saya katakan, tapi tiba-tiba saya merasakan dilawat Tuhan saat itu. Kayak apa ya, rasanya kayak dipeluk Tuhan gitu. Saya nggak bisa melihat alam roh dan lain-lain, enggak, tapi saya merasakan dalam hati saya Tuhan itu berbicara, akulah Bapamu yang kekal, kasih yang selama ini kamu cari itu ada padaku. Tuhan kayak ngomong sama saya gitu. Saya udah gimana ya, yang sebelumnya saya sholat tahajud tadi, saya berdoa pengen ketemu Tuhan, itu rasanya udah kejawab gitu. Tuhan itu memang Allah yang hidup. Saya akan bersaksi, saya akan bercerita kepada teman-teman saya bahwa saya menerima Tuhan Yesus itu seperti apa. Saya juga jujur ya, Bunda juga bisa dipanggil Bunda. Bunda juga bingung ini, kenapa kok bisa ya? Saya kan nggak apa ya, nggak menginginkan, bahkan juga nggak bermimpi, nggak berhayal kok bisa terima Tuhan Yesus dan bisa beribadah bersama mereka-mereka yang sekarang satu iman dengan saya di gereja. Nah, ceritanya apa? Teman-teman saya juga bingung kok bisa ya Bunda Rosa terima Tuhan Yesus, atau ikut suami barangkali. Tidak, Bunda tidak ikut suami, padahal suami Bunda kan udah Kristen sejak lahir. Bunda itu menikah dengan suami beda keyakinan. Jadi beda keyakinan yang mana 18 tahun yang lalu, ini Bunda cerita dikit dulu ya, 18 tahun yang lalu itu Bunda menikahlah dengan suami saya, yang mana dia beda keyakinan dengan Bunda, tapi kami masing-masing menjalankan keyakinannya masing-masing. Jadi suami saya dengan keyakinan dia, saya dengan keyakinan saya Islam sewaktu itu. Nah, sampai mana 18 tahun, kalau saya seandainya mungkin orang mengatakan ikut sama suami, tentunya tidak. Saya murni ikut Tuhan Yesus karena Tuhan yang menggerakkan saya. Saya juga nggak menginginkan untuk terima Tuhan Yesus, tidak. Karena di ayat Alkitab kita mengatakan, akulah yang memilih, bukan kamu yang memilih aku, kan di ayat di Injil di Bible kita kan, di Alkitab mengatakan begitu ya, 15-16 kalau tidak salah ya, akulah yang memilih, akulah itu artinya Tuhan Yesus ya. Nah itu ayat yang luar biasa buat Bunda, yang itulah yang Bunda jadi merasa kuat. Oh ini ayat memang ya, semua murtadin mungkin tahu ya ayat itu, akulah yang memilih, artinya akulah itu Tuhan Yesus ya, bukan akulah saya. Akulah yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Nah, di situ agar dan seterusnya ya, dan agar artinya kita itu pergi dan menghasilkan buah-buah, dan buah itu tetap. Nah, Bunda juga bingung, tapi sekarang setelah Bunda telah pikir-pikir, memang luar biasa sekali, iya. Jadi begini, jadi ceritanya ringkasnya Bunda langsung cerita, karena dahulu Bunda ya di channel-channel yang lain mungkin ya karena Bunda terlalu dini untuk berkesaksian, tetapi nggak apa-apalah. Bunda juga bukan merasa sekarang terbaik, tetapi yang dahulu mungkin kurang bagus ya Bunda perbaikilah sekarang, karena Bunda juga baru-baru bisa berbicara di sosial media ini seperti ini. Kalau jualan sih Bunda bisa, jualan promo-promo dagangan. Tetapi kalau untuk berkesaksian tentang Tuhan, itu ya spesial buat Bunda. Jadi yang mana Bunda ini ya, Bunda cerita spesial Bapak KC. Hidup itu pilihan, jadi kalau misalkan Tuhan udah mengizinkan aku untuk bisa mengikutinya, berarti ini pilihan aku. Dan Tuhan sudah merencanakan ini. Kalau misalkan ditanya apakah tidak nyesal, tidak sama sekali. Karena untuk mengikuti Tuhan Yesus itu cobaannya berat sekali. Aku harus memikul salib, terus aku harus dapat cacian, makian dari teman-teman aku juga, dan itu nggak gampang. Dan bagi aku tidak ada penyesalan sama sekali. Bahkan aku beruntung karena aku bisa dikuatkan. Begitu. Paham ya sampai sini? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di dalam lawanku. Dan aku pasrahin kalau misalnya memang Tuhan mau aku bersamanya, Tuhan pasti mudahin aku. Nah, dan hari besarnya umat Kristus yang pertama kali bikin aku penasaran itu adalah Jumat Agung dan Paskah gitu. Jadi aku tuh sempet kayak, Jumat Agung tuh emang apa sih? Paskah itu emang apa sih? Nah, saat aku live, ada temen aku, ada viewers aku tuh bilang, coba deh kamu nonton Passion of the Christ. Udah, aku tonton gitu. Aku tonton, apa ya? Aduh, aku nggak bisa. Pokoknya itu nggak bisa dijelasin deh gimana pedihnya. Dia disiksa berkali-kali. Apa ya? Ingat filmnya. Aduh, sorry. Intinya kalau menurut aku itu film tuh bukan filmnya umat Kristen gitu loh. Menurut aku kita yang orang Islam juga kalau nonton itu tuh bener-bener ngebangkitin rasa toleransi sih menurut aku. Jadi emang dari film itu aku ngerasa, oh ini yang dibanggain dari sosok Yesus gitu. Oh ini yang buat mereka tuh mencintai Yesus gitu, mempercayai Yesus gitu loh. Jadi biar tahu, biar tambah pemahaman lah gitu. Tapi kalau aku pribadi, terus terang aku memang apa ya, aku juga tiap malam aku suka baca beberapa apa sih yang orang bilang saat teduh gitu ya, kayak ngulik Alkitab gitu ya. Aku sering baca itu dari apa sih, Sabda ya kalau nggak salah. Itu aku sering baca dan aku kayak oh iya, oh ternyata begitu, oh gitu. Jadi aku nambah wawasan gitu. Dan sampai saat ini aku masih Islam guys, tapi memang aku nggak ngerasa mau berhenti untuk terus belajar dan mengetahui tentang Kristus. Dan itu pilihan aku. Jadi kalian yang gak suka, simpen aja kalimat gak sukanya, jangan dikeluarin. Karena kalian tuh gak pantas ngebenci manusia lain gitu loh. Tuhan aja sayang sama siapapun. Masa kita yang bukan Tuhan sibuk membenci itu. Nah ini juga yang aku rasain ya, aku merasa kayak gila ini ajaib banget gitu loh. Semenjak, jadi aku bilang kan sama kalian, kalau kalian lihat video aku sebelumnya, aku mulai suka denger lagu rohani itu dari September, tapi memang mulai mencari tahu itu dari Januari gitu, Februari ke Maret gitu. Nah dari Januari itu kayak aku ngerasa ada suatu hal yang terjadi sama aku yang menurut aku tuh ajaib gitu. Nah, katakanlah akhir tahun lalu aku tuh sudah percaya dengan apa yang aku dengar dari setiap bait atau lirik dari lagu rohani itu. Dan itu terjadi sama aku. Aku tuh lagi punya problem. Dulu aku buka arisan online. Aduh, kalian bisa baca deh ceritanya, itu ada di Instagram aku, ada di highlight Instagram aku, judulnya Cerita Zela. Nah, singkat cerita pokoknya aku ditipu orang karena aku buka arisan online, terus ada member aku yang kabur. Aku benar-benar terpuruk yang kayak lu penipu gitu loh. Akhirnya aku ya udah coba tenangin diri, coba jalanin aja. Aku ada rezeki ya aku pakai untuk berusaha tanggung jawab ke mereka yang nagih tanggung jawab ke aku. Terus di awal Januari itu aku ketemu orang baik yang aku nggak kenal sebelumnya. Aku kenal dari TikTok, serius. Dia bantu aku. Dia tahu cerita aku kan dulu ada usaha salon gitu, tapi ya bangkrut. Nah dia bilang gimana caranya buat mulai usaha itu lagi. Aku ada niat buat buka usaha itu lagi, tapi home service gitu loh, jadi panggilan atau orang datang ke tempatku gitu. Nah dia
kasih modal aku gitu aja. Nominalnya tuh cukup banyak menurut aku, dan itu sukarela, nggak ada modus, nggak ada apa, beneran sukarela. Dia bilang, dia cuma pesan gini ke aku, dia panggil aku Kakak Z. Dia bilang, Kakak Z, saya cuma pesan satu hal, kebaikan harus berputar. Apabila kamu bertemu orang yang perlu bantuan dan kamu bisa bantu, kamu harus bantu. Dan itu aku terapin sampai sekarang. Puji Tuhan, sampai sekarang aku nggak pernah ngerasa kayak apa ya, sempit rezeki atau apa. Walaupun mungkin memang tabungan ada terkuras buat ini itu, tapi aku nggak pernah khawatir gitu loh. Nggak pernah ngerasa kayak yang ya nggak ada duit atau apa. Ya udah, dinikmatin aja, disyukurin aja gitu. Aku nggak tahu banyak sih lagunya, nggak ngitungin juga sih. Cuman yang aku tahu lagu Maria. Bapa sembuh hatiku. Lagunya Nikita. Ku telah mati dan tinggalkan, sama selidiki aku, lihat hatiku. Terus Bapak kau setia, kau tunjukkan kasih setiamu. Ku bersyukur Bapa. Udah gitu, hadiratmu memenuhiku, sama aku apa lagi ya, segala itu aku agak lupa sih. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu ya judulnya. Berkat kemurahanmu tadi ada di video aku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terus karena salibmu ku hidup. Sama dia apa yang Hosana gitu loh. Aku agak lupa ya, cuman kalau di play aku suka, oh ya, tahu lirik dan nadanya gitu. Pokoknya banyak deh, aku lumayan banyak gitu. Tapi memang yang aku suka itu lagunya yang emang Indonesia. Kalau kayak lagu-lagu Hillsong gitu, lagu-lagu luar aku nggak tahu karena aku nggak ngerti artinya. Jadi ya apa ya, aku kurang mempelajarin gitu sih.